Kembali dalam acara Product of the Week kali ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini kita akan membahas mengenai produk dari SandiMas, yaitu adalah Thin Panel Plato PFN 607 Grade Polish. Seperti itu. Di sesi produk of the Week kali ini, untuk arsitek yang akan mereview dari produk SandiMas masih dengan Pak Rizgil. Pak Rizgil dari RGA Arsitek atau Rizgil Arsitek. Halo, siang Pak Raj. Halo. Halo. Nah, ini salah satu perwakilan dari SandiMas. Nah, ini adalah di sini ada Pak Jason. Pak Jason adalah perwakilan dari SandiMas yang hari ini saya Jason Yu sebagai produk spesialis dari PT Dekor Abik Kendana. Sebetulnya produk ini sama seperti produk commodity style pada umumnya. Jadi kalau commodity style itu sudah common di market Indonesia, tapi ini kita cari sesuatu yang berbeda, di mana produk ini memiliki ketebalan cuma 5,5 mili. Nah, kerennya itu thin tile. Kenapa? Kenapa ini tipis? Diakibatkan ukuran yang dimiliki oleh thin tile ini adalah di ukurannya 90 ke 180 cm. Jadi karena ukuran ini begitu besar, tidak seperti ukuran yang pada umumnya 60-60 atau 80-80. Biasanya ada kesulitan untuk mengaplikasikan di lantai maupun di dinding karena beratnya itu. Jadi kenapa kita kembangkan produk yang baru ini, yang thin tile ini, supaya aplikasinya mudah. Jadi kalau yang standar ini 60-60, kalau 90 ke 180 gambarannya. Kalau 60-60 itu beratnya satu keping itu sekitar 9 kilo. Kalau ukuran dengan 90 ke 180 itu satu tahun beratnya bisa lebih dari 50 kilo. Otomatis untuk aplikasi itu akan sulit. Sama seperti batu alam garis, kalau kita pasang itu akan sangat sulit. Sedangkan untuk tile beratnya hanya 20 kilo. Jadi ketika dipasangkan dengan ukuran yang sangat besar, itu akan jauh lebih murah. Dan terutama untuk aplikasi di dinding. Karena kalau dinding itu kita pasangkan langsung, itu tidak bisa langsung nempel. Dan itu mesti istilahnya dikasih angkor untuk diikatkan ke dinding supaya dia nggak copot sampai semennya itu bisa mengikat tile. Jadi itu kelebihan thin tile yang kita miliki. Untuk aplikasinya sendiri sebenarnya material thin tile ini selain untuk lantai possible nggak kita pakai buat interior work? Ya mungkin backdrop atau furniture. Memungkinkan Pak, memungkinkan bisa dipakai juga Pak. Untuk apa itu? Untuk top table meja perlu rangka atau gimana dia sistemnya? Tetap mesti ada rangka Pak. Kalau untuk top table ini bisa digunakan untuk top table, tapi tetap mesti butuh rangka. Karena bentangannya sangat cukup lebar. Jadi mereka butuh rangka. Karena nanti ada seperti mengayun ya nanti ya, karena dia kan tipis, hanya 5,5 mili. Gitu. Itu rangkanya fixingnya gimana? Kalau untuk rangka kita bikin untuk yang di dengan glue atau apa gitu? Gimana Pak? Tanya aja. Rangkanya nanti di top table kan kita biasa kalau kita finish multiplex ataupun apa gitu ya, solid surface kan dia pasti ada rangka ya. Nah, bisa dengan screw dan lain sebagainya. Kalau material Bapak ini si thin tile nanti fixnya ke si rangka-rangka itu gimana? Kalau rangkanya sendiri nanti akan menopang doang Pak, tapi nanti dia dikasih triplek, nanti ditimpakan di atas triplek aja, dikasih adhesif. Oh dengan lem?
Ya, lem cukup. Oh, oke. Nah, itu kalau ngomong-ngomong soal buat top table, contoh kayak misalnya kitchen set dan lain sebagainya gitu ya, itu thermal resistance-nya gimana? Buat panas nggak? Ya, cukup dengan kondisi tertentu ya. Jadi bisa tahan sampai 100 derajat Celcius, tapi dengan catatan tidak boleh digunakan untuk di dapur restoran. Itu kan udah heavy duty. Jadi kalau untuk penggunaan di rumah itu masih memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi kalau untuk yang heavy duty itu kan pasti alat masak yang digunakan maupun temperatur digunakan akan lebih di atas 100 gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya nggak bisa digunakan untuk dapur komersial. Untuk heavy duty khusus dapur ya, tapi kalau untuk fungsi-fungsi bangunan, ruangan heavy duty lainnya bisa untuk yang heavy traffic area bisa dipakai dengan catatan hanya bisa digunakan untuk yang matte polish, Pak. Kalau yang yang matte surface, kalau yang polish itu kami tidak sarankan karena untuk di area traffic ini kan bukan batu alam. Biasanya kalau kita ke lobby hotel itu biasanya pakai batu alam kan, dan itu selalu dipoles, itu mengkilap. Tapi kalau untuk homogeneous tile itu sebetulnya tidak bisa digunakan untuk area yang heavy traffic. Jadi nggak bisa untuk traffic yang tinggi karena pasti nanti ada baret, scratch itu pasti ada. Dan itu kalau dia nggak totally anti scratch ya. Untuk penggunaan misalnya di residen itu masih bisa, Pak. Tapi kalau untuk misalnya di mall itu saya tidak sarankan. Sejauh mana kalau Bapak bisa menahan beban? Kalau untuk beban, produk kami rata-rata minimal ada di angka 350 kg per cm persegi, Pak, untuk bending strength-nya. Jadi kalau misalnya 350 kg. Jadi kalau misalnya dites dengan 350 kilo ini baru pecah, Pak, per centimeter persegi. Jadi ini yang tadi Paras bagus banget pertanyaannya, kekuatan berapa sih selama ini orang tidak mungkin pada umumnya orang nggak awam tidak mengetahui, tapi kami akan kasih gambaran. Contoh marmer yang mungkin favoritnya para arsitek batu alam, ini bending strength itu cuma 60 kg. Keramik di angka 240 kg, sedangkan untuk keramik di 220 kg. Di granit tile itu bisa hingga 350 kg, Pak, per centimeter persegi daya tahannya. Jadi dari sini aja sebetulnya homogeneous tile atau yang dikenal di sini namanya granit tile itu jauh lebih baik dari sisi bending strength-nya, Pak. Gitu, Pak Ras. Berarti kalau bisa saya bilang sedikit impossible ya, possibilities-nya sangat kecil untuk kita pasang di outdoor atau area-area heavy traffic. Sangat memungkinkan, Pak, dengan catatan yang saya bilang, Pak, pakainya yang model matte. Ya, tapi durability-nya sejauh mana gitu? Kalau maksudnya kalau heavy traffic kan ya kita nggak tahu, misalnya let's say contoh lah supermarket lah yang modern supermarket gitu ya, mereka pastikan troli dan lain sebagainya, itu possible. Betul. Possible kalau dengan yang matte. Possible banget. Saya kasih contoh ya. Ini yang matte, surface matte. Ini paku beton. Ini mungkin nggak kelihatan, tapi nggak akan baret, Pak. Tapi merek apapun homogeneous tile dengan polish ya pasti baret, Pak, karena mengkilap. Jadi itu ini sudah hukum alam nih, Pak. Jadi saya tidak menjual kecap dulu di sini. Kita ngomongin produk material dulu supaya kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali penggunaan yang salah, Pak. Saya pernah lihat di salah satu mall yang baru dibuka 3 bulan, karena dia pasangnya ada homogeneous tile dengan polish, itu sudah baret, dan akhirnya mereka berpikir itu dengan alat polish bisa mengkilapkan lagi, mengkilapkan lagi, Pak. Apa begitu? Tambah rusak dan tambah hitam.
Karena lapisan polis ini kan sebetulnya ada coatingnya. Iya. Coatingnya ini yang habis karena kena gesekan traffic. Jadi itu kurang lebih yang mau saya jelaskan. Tetap Parasgel ini bisa dipakai banget, dan saya rekomendasi justru untuk di outdoor, outdoor dan di outdoor dan indoor yang heavy traffic itu saya rekomendasi ini karena kekuatannya jauh lebih kuat dibanding batu alam maupun tetapi tolong pakainya yang matte atau yang rustic. Jadi tidak terjadi yang abrasion di permukaannya. Saya mau sampaikan juga kelebihan dari thin tile yang tadi disampaikan untuk yang saat ini. Rasanya untuk produk yang thin tile itu cuma kami yang punya sekarang. Jadi apa sih membedakan? Saya kasih gambaran perbedaannya. Ini adalah ukuran standar yang 60 cm. Itu HP standar 60 rata-rata kita gunakan, dipakai di market. Kita bandingkan dengan ukuran yang ini yang 5,5. Tapi yang ini yang thin tile ini besarannya bisa sampai 90 ke 180. Yang ini juga bisa sampai 90 ke 180. Tapi tadi saya bilang begitu diangkat ini yang masangnya setengah mati karena ini jauh lebih berat dibanding batu alam kalau bunyi style. Kenapa? Karena density-nya lebih tinggi. Pak, itu water absorption ini berarti masuk klasifikasi golongan berapa, Pak? B1A apa 1B? Produk kami semuanya B1A, Pak. Jadi kalau misalnya ini saya sampai di sini saya kasih perbandingan antara marmer, keramik dan granit tile. Jadi WA-nya itu kalau misalnya untuk yang granit tile itu di bawah 0,5%. Sedangkan untuk yang keramik itu bisa lebih dari 10%. Yang marmer itu di atas 0,3%. Sebetulnya bukan 0,3%, ini mestinya 3%, sorry, ini salahnya. Ini tidak di atas 3%. Jadi itu water absorption sangat penting. Kenapa? Kalau semakin banyak air yang diserap ketika dilakukan aplikasi, itu akan mengakibatkan bisa terjadi popping. Jadi kalau zaman dulu, kalau kita perhatian tuh keramik begitu mau dipasang kan mesti direndam dulu tuh, supaya dia nyerap air dulu sebelum dipasang. Karena kalau begitu kita langsung pasang, itu nanti keramik itu akan menyerap air dari adukan semen. Jadi nanti bisa pecah semua itu. Saya kasih tips, kita nggak akan pernah tahu nih, Pak. Ini banyak kejadian bahwa kok saya pasang HP itu bisa popping ya. Nah, saya cuma bilang gini, sebelum pasang, sebelum beli barang, sebelum pilih dan beli barang itu ada timbang dulu ukuran beratnya. Standar B1A itu yang water absorption cuma 0,5%, yang itu benar-benar barang HP sejati, itu beratnya itu minimal 28 hingga 32 kg untuk 4 keping. 4 keping. Jadi 4 keping. Jadi Parasgel paling gampang. Keping ukuran berapa tuh, Pak? 60 ke 60. Oh. Kalau di bawah 28 kilo, saya pastikan itu bukan homogeneous style dengan B1A, kategori B1A. Tapi kalau produk yang cinta yang kita bicarain ini, Pak, ini beratnya cuma 20 kilo untuk ukuran 90 ke 180. Kenapa? Karena memang tipis, tapi ini padat banget, Pak. Saya kasih boleh saya kasih video singkat mengenai silakan, Pak. Ini contoh 60-180 yang kita miliki koleksinya, Pak. Kalau digambar ini. Nah, ini ada test drop nih, Pak. Jadi itu tidak ada menimbulkan keretakan, Pak? Tidak. Jadi kenapa bisa, nanti saya akan jelasin sedikit kenapa walaupun tipis, enteng, tapi kenapa bisa kuat.
di awalnya di tahun 2010 Tintali ini teknologi baru mulai ada, dan itu memang diprioritaskan untuk di dinding aja. Tapi kenapa? Karena saking tipisnya teknologi waktu masih belum bisa untuk dipasang di lantai. Tapi sekarang setelah sekian tahun itu teknologi sudah bisa kita pasang untuk di lantai, gitu. Ya ini kenapa saya kasih gambaran kenapa ini ringan tapi bisa kekuatannya sama dengan yang ukurannya bahkan yang setebal ini. Nah, saya kasih gambaran karena mereka teknologi ini menggunakan pressure sistem press ketika produksi. Nah, pressnya ini melebihi dari 4,5 ton. Ya ini pressnya ini hanya sekitar 2,5 sampai 3. Sedangkan yang ini 4,5. Jadi ya istilahnya kita dipadatkan sedemikian rupa. Jadi boleh bilang ini tidak malah daya water absorption-nya tes yang kami terakhir itu di bawah 0,5%, di angka 0,05. Jadi yang homogeneous istilah yang tadi ya standarnya 0,5 ini hanya 10%-nya serapan airnya, lebih kecil hanya 0,05%. Jauh ya Pak dari yang seharusnya B1A ya? Iya. Ya, karena itu Pak. Oke, maka ini cukup tipis tapi kekuatannya bisa sama setebal yang 9 atau 12 mili. Dengan 5,5 mili ini kekuatannya sama dengan yang 12 mili malah. Itu. Pak, berarti kalau klasifikasi water absorption-nya cukup baik, kalau kita ngomong proyek-proyek residensial ya orang kan pasti melihat estetika ya. Nah kalau tile seperti ini kan pasti desainer ngejarnya nutnya tipis. Itu nutnya bisa minimumnya berapa tuh? Standarnya sama Pak, di 3 mili. Kami sangat merekomendasikan 3 mili. Kenapa Pak Rasjil? Gini loh, sebenarnya kalau saya masang sendiri di rumah saya berani pasang ini rapat. Tapi problemnya tukang itu kan kadang nggak bisa dikontrol ketika mereka lakukan aplikasi. Itu satu. Karena seringkali yang terjadi itu ketika di aplikasi mereka itu adukan untuk semennya poolnya itu tidak sesuai dengan standar. Kita sama-sama tahu lah kalau di Indonesia itu tukang itu kan semuanya belajar dari pengalaman. Kalau kita ke luar negeri, ke Singapura atau mungkin ke Australia, masang keran aja mesti ada sertifikatnya. Kalau kita kan di situ agak, benar nggak Pak Rasio? Harapin sertifikat. Apalagi ya kan Pak, itu kenyataan. Itu yang sebetulnya saya bilang, saya nggak berani kasih garansi ini pasang rapat. Tetap harus dipasang dengan nut 3 mili. Bukannya nggak bisa, hanya masalah itu. Begitu nanti aplikasi kurang benar, itu nanti yang terjadi adalah nanti crack. Jadi 3 mili itu untuk supaya ada pergerakan dan untuk aplikasi di top table, saya hanya sarankan tipsnya adalah jangan sampai kena yang namanya dibersihkan pakai HCl. Kali itu, nah ini juga penting nih Pak. Jadi saya kasih tahu kalau di HT itu kelemahannya cuma satu, nggak tahan sama acid, nggak tahan sama asam, karena nanti akan melukai surface-nya. Jadi kalau saya boleh saja membersihkan tile itu untuk homogeneous mudah kok, pakai air hangat atau pakai sabun cuci tangan, udah cukup. Jangan pakai yang lain-lain, nggak usah pakai postek, apalagi postek. Nah itu akan mengabrasi surface-nya dan lama-lama itu akan mengkutamkan surface-nya. Gitu sih. Dan di sini pertanyaan dari Pak Dimas Wicaksono, Pak, apakah produk Polistin panel ini sudah ada SOP untuk cara pemakaiannya atau aplikasinya, Pak? Dan apakah lapisan polis ini tahan terhadap larutan disinfektan? Karena kan mungkin karena COVID kita kan pasti selalu disemprot disinfektan apabila terkena cairan tersebut berulang-ulang seperti itu, Pak. Oke. SOP kita ada petunjuk penggunaannya.
sebetulnya ada petunjuk penggunaannya. Nanti bisa kalau memang dibutuhkan kami bisa kirimkan secara khusus untuk Pak siapa tadi? Saya lupa di Pak Dimas. Kami akan kirimkan khusus ya, nanti timnya aplikatornya bisa mengikuti standar pemasangan kami. Dan kalau memang memerlukan tim pemasangan, sebetulnya dari Sandimas sendiri memiliki tim pemasangan gitu. Kami punya jasa servis untuk pemasangan gitu loh. Oke. Terus mengenai untuk yang disinfektan, sebetulnya tidak ada masalah selama disinfektannya tidak mengandung acid, tidak mengandung HCl, itu aja sih. Berikutnya dari Mbak Priscilia Lokananta, Pak. Dia mau nanya bagaimana dengan flatness-nya, Pak? Karena HT ada beberapa yang terlihat bergelombang, terutama yang polish seperti itu. Kalau flatness, kita punya flatness itu kita hanya toleransinya hanya 0,05%. Jadi plus minus 0,05%. Jadi itu cukup sangat flat. Tapi yang mungkin yang dibilang sama Ibu Priscilla ada dua kemungkinan nih. Memang produknya bermasalah karena tidak flat. Saya kasih tipsnya. Kalau mau tahu itu barang tidak flat atau nggak flat, jadi tile itu mau keramik atau komunis tile dibalik terus diputar. Kalau putarannya kencang, dia nggak flat. Kalau putarannya itu kegesek-gesek, kesendat-sendat, itu flat. Tips untuk para rekan-rekan, jadi bisa tahu itu barang flat atau tidak. Tapi biasanya kalau kayak gitu dia butuh tes kan, Pak? Butuh flatness testnya, ada resultnya nggak? Ya, ada. Maksudnya kita kan punya kita sendiri pasti punya sertifikasinya untuk flatness-nya. Kalau di keramik di dinding kamar mandi itu biasanya kan kena percikan air, Pak. Ya. Kalau sudah lama. Nah, itu biasanya bagaimana untuk maintenance-nya, Pak? Di tinta, Pak, sebetulnya selama gini, ini kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau habis mandi itu nggak dibilas gitu, tapi ya nggak salah sih gitu loh. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau habis mandi itu kan ada sabun segala macam. Itu mestinya disiram air lagi, siram air aja itu cukup gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur berkerah dan menjadi jamur airnya gitu loh, itu paling mudah pakai cuka. Tips pakai cuka apa, Pak? Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam acara Product of the Week kali ini bersama Sandimas dan Pak Rachil dari Rachil Arsitek. Dan terima kasih kembali kepada para narasumber. Semoga informasi ini dapat menambah manfaat lagi untuk rekan-rekan mengenai building product seperti itu. Jangan lupa hari Senin kita ada Protalk, kita akan ada sesi interview dengan profesional. Mungkin juga orangnya sudah ada di sini. Saya nggak tahu. Nanti kita lihat hari Senin itu siapa, dan hari Rabunya kita akan tetap mengulas salah satu brand atau produk yang ada di Katalog Pro. GoPro with Katalog Pro. Oke.